Halo semua, kali ini kelompok saya akan menceritakan kisah inspiratif tentang Andi Depu. Sebelum itu izinkan saya perkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Anissa Makfira, Zara Aulia Reski, Ahmad Ilham, dan Hasrullah. Biografi Andi Depu. Memiliki nama lengkap Andi Depu Maradia Balanipa atau biasa dipanggil dengan Ibu Agung. Memiliki nama panggilan Andi Depu. Tempat lahir Tinambung, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Lahir pada tanggal 1 Agustus 1907 dan wafat pada 18 Juni 1986 di Makassar. Orang tua, ayahnya adalah Laju Kanadoro, seorang Raja Balanipa Mandar ke-50. Ibunya bernama Samaturu yang biasa dipanggil Kinena. Gelar, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 18 November 2004. Pendidikan. Sejak kecil Andi Depu mendapatkan pendidikan informal di dalam istana. Ia belajar sopan santun, berbicara dengan bahasa yang baik, cara menjamu tamu dan para pembesar kerajaan, serta tata cara bergaul di acara kerajaan. Untuk pendidikan formal, Andi Depu bersekolah di sekolah dasar Volkschool di wilayah Kerajaan Balanipa. Namun, karena keterbatasan akses pendidikan di Mandar pada masa itu, pendidikannya tidak berlanjut ke jenjang lebih tinggi. Meskipun begitu, Andi Depu tetap memperdalam pendidikan agama Islam, termasuk tajwid dan kisah para nabi. Hal ini membentuk karakter religius, sopan, dan berjiwa pemimpin dalam dirinya sejak muda. Perjuangan, konflik, peran dan tantangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Tahun 1945 menjadi tahun bersejarah bagi bangsa Indonesia. Ketika proklamasi kemerdekaan dikumandangkan di Jakarta, semangat itu juga sampai ke tanah Mandar. Andi Depu dengan bangga mengibarkan bendera merah putih di Istana Balanipa, menandakan bahwa rakyat Mandar berdiri teguh bersama Republik Indonesia. Namun perjuangan belum usai. Tak lama setelah kemerdekaan, Belanda datang kembali bersama pasukan Nica, ingin merebut kembali kekuasaan atas Indonesia. Daerah Mandar pun menjadi salah satu sasaran mereka. Di saat banyak orang merasa takut dan ragu, Andi Depu berdiri di garis depan. Ia memimpin pasukan rakyat Mandar baik laki-laki maupun perempuan untuk melawan penjajahan dan mempertahankan kemerdekaan. Istana Balanipa dijadikan markas perjuangan. Bendera merah putih tetap berkibar gagah di depan istana. Ketika pasukan Belanda datang dan memerintahkan agar bendera itu diturunkan, Andi Depu maju ke depan dengan berani dan berkata lantang, "Selama darah masih mengalir di tubuh saya, merah putih tidak akan pernah turun." Ucapan itu menggema di hati rakyat Mandar. Ia melawan bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan semangat dan keyakinan. Karena baginya kehormatan bangsa tidak boleh diinjak oleh siapapun. Akibat keberaniannya itu, Andi Depu ditangkap dan disiksa oleh tentara Belanda. Namun meski tubuhnya tersiksa, semangatnya tidak pernah padam. Ia terus memberi semangat kepada rakyat Mandar agar tidak menyerah. Bahkan di tengah tekanan, ia membentuk Front Perjuangan Wanita Mandar, organisasi yang menghimpun perempuan untuk membantu perjuangan, menyediakan makanan, merawat pejuang yang terluka, dan menyebarkan semangat kemerdekaan. Andi Depu telah membuktikan bahwa perempuan bukan hanya pendamping, tetapi juga pelindung bangsa dan pemimpin perjuangan. Dampak perjuangan Andi Depu. 1. Meningkatkan semangat nasionalisme rakyat Mandar. Keberanian Andi Depu mengibarkan merah putih dan menolak menurunkannya membangkitkan semangat rakyat Mandar untuk tetap setia kepada Republik Indonesia. 2. Menjadi simbol keberanian dan keteguhan hati. Sikapnya yang pantang menyerah meski disiksa Belanda menjadikan Andi Depu teladan tentang arti keberanian, kehormatan, dan cinta tanah air. 3. Memperkuat persatuan dan perlawanan rakyat. Ia berhasil menyatukan rakyat Mandar laki-laki dan perempuan untuk bersama-sama melawan penjajahan dan mempertahankan kemerdekaan. 4. Mengukuhkan Mandar sebagai bagian penting dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Melalui perjuangannya, wilayah Mandar dikenal sebagai daerah yang berperan besar dalam mempertahankan kemerdekaan dan menolak penjajahan. Yang terakhir,
mendorong peran perempuan dalam perjuangan. Dengan membentuk Front Perjuangan Wanita Mandar, Andi Depu membuka jalan bagi perempuan agar turut aktif berjuang, membantu logistik, dan merawat para pejuang yang terluka. Nilai yang bisa diteladani untuk kehidupan sekarang. Dari kisah Andi Depu, kita belajar banyak hal. Kita belajar bahwa keberanian tidak selalu berarti memegang senjata, tetapi juga berani berdiri untuk kebenaran dan keadilan. Kita belajar cinta tanah air, bahwa menjaga bangsa tidak hanya di medan perang, tapi juga dengan belajar bekerja keras dan berbuat baik untuk masyarakat. Dari Andi Depu, kita juga belajar semangat kepemimpinan perempuan, bahwa perempuan memiliki kekuatan, kecerdasan, dan keberanian untuk berjuang demi bangsanya. Dan yang terpenting, kita belajar pantang menyerah meski keadaan sulit, meski banyak tantangan. Andi Depu tidak pernah berhenti berjuang untuk Indonesia. Semangat itu harus tetap hidup di hati kita, karena menjaga kemerdekaan tidak berhenti di masa lalu, melainkan menjadi tanggung jawab kita semua, hari ini dan seterusnya. Andi Depu bukan hanyalah seorang pahlawan bagi warga masyarakat Mandar, tetapi juga merupakan pahlawan bagi warga masyarakat Indonesia. Ia mengajarkan kita bahwa kemerdekaan harus dijaga dengan keberanian, persatuan, dan semangat pantang menyerah. Semoga kisah Andi Depu menginspirasi kita semua untuk terus mencintai tanah air dan berjuang sesuai dengan peran kita masing-masing. Akhir video, kami menutup dengan narasi, inilah kisah Andi Depu Sang Sri Kandi dari Mandar, pahlawan yang menjaga merah putih tetap berkibar di bumi Sulawesi Barat. Semoga semangatnya hidup di hati kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.